Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi PAI kelas 7 bab 5, yaitu tentang Damaskus, Pusat Peradaban Timur Islam. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Bani Umayyah adalah sebuah dinasti yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Abd Manaf setelah masa Al-Khulafa Al-Rashidun. Muawiyah menjadi khalifah pertama Bani Umayyah yang ibu kotanya adalah Damaskus. Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah pertama yang mengubah pemerintahan dari demokratis menjadi kepemimpinan yang turun-temurun. Muawiyah bin Abu Sufyan juga berpengalaman dalam politik. Ahli sejarah mencatat terdapat 13 orang yang pernah menjadi khalifah pada dinasti Umayyah di Damaskus, sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini. Kalian bisa lihat, bisa baca ya, dari mulai dari nama khalifah, tahunnya, baik itu tahun hijrah maupun tahun masehinya. Selanjutnya, kita masuk ke kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Peradaban Islam pada Bani Umayyah di Damaskus itu ditandai dengan berbagai kemajuan tata kelola di berbagai bidang, antara lain bidang pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, serta pendidikan. Nah, kita bahas lebih lanjut ya. Kita mulai dengan kemajuan di bidang pemerintahan. Struktur dan administrasi pemerintahan Bani Umayyah merupakan penyempurnaan dari Al-Khulafa Al-Rashidun yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab, seperti pembagian wilayah kekuasaan menjadi provinsi, serta terdapat lembaga dan departemen. Provinsi yang dipimpin oleh gubernur itu didampingi oleh beberapa orang khatib atau sekretaris, seorang hajib atau pengawal dan kepala rumah tangga istana, sahib al-kharaj atau pejabat pendapatan, sahib al-syirtah atau pejabat kepolisian, serta kadi atau hakim atau kepala keagamaan. Terdapat lembaga dan departemen seperti Al-Khatib yang bertugas untuk mengelola administrasi negara secara rapih dan baik untuk mewujudkan kemaslahatan. Al-Hajib yang mengatur pejabat atau siapapun yang ingin bertemu dengan khalifah, serta ada diwan. Lembaga Al-Khatib sendiri terdiri atas Khatib Al-Rasyail, itu sekretaris negara, Khatib Al-Kharaj, itu sekretaris pendapatan negara, Khatib Al-Jund, itu adalah sekretaris militer, Khatib Al-Syurtah, itu sekretaris kepolisian, serta sekretaris kadi atau panitera. Selain itu, dalam pemerintahan Bani Umayyah dibentuk juga beberapa diwan atau departemen, yaitu Diwan Al-Rasail yang bertugas mengurusi surat-surat negara dari khalifah kepada para gubernur atau menerima surat-surat dari gubernur. Ada juga Diwan Al-Khatam yang bertugas meregistrasi dan menyalin semua keputusan khalifah atau peraturan-peraturan pemerintah yang dikirim ke daerah. Ada juga Diwan Al-Kharaj yang bertugas mengelola pendapatan negara. Diwan Al-Barid yang bertugas layanan pos dan pengiriman informasi berita dari pusat ke daerah ataupun sebaliknya. Serta Diwan Al-Jund yang bertugas mengorganisasi militer. Selanjutnya, kemajuan di bidang hukum. Dalam kemajuan hukum, ada 3 badan nih yang dibentuk, yaitu Al-Qada, Al-Hisbah, dan Mazalim. Al-Qada memiliki tugas membuat fatwa-fatwa hukum dan peraturan sesuai dengan tuntunan Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Al-Hisbah memiliki tugas menyelesaikan masalah kriminal. Sedangkan Al-Mazalim memiliki tugas meninjau kembali kesahihan dan keadilan putusan hukum oleh kadi. Selanjutnya, kemajuan di bidang sosial. Hubungan antar bangsa Arab Muslim dibuka oleh dinasti ini. Berkat hubungan ini, lahir kreativitas baru pada bidang seni dan ilmu pengetahuan. Dome of the Rock di Yerusalem
merupakan salah satu bangunan monumen terbaik pada masa Bani Umayyah. Selanjutnya, kemajuan di bidang ekonomi. Jalur perdagangan pada masa ini menjadi semakin lancar. Pelabuhan dagang yang ramai dan makmur, diantaranya adalah Basrah di Teluk Persia, begitu pula Aden. Pada masa ini juga dicetak mata uang khusus, pemberian gaji tetap, serta pengumpulan pajak. Selanjutnya, kemajuan di bidang keagamaan. Sebuah masjid agung terkenal dengan sebutan Masjid Damaskus, dibangun pada masa Al-Walid dengan rancangan Abu Ubaidah bin Jarrah. Begitu pula kota baru, yaitu kota Kairawan, dibangun oleh Uqbah bin Nafi. Banyak ulama yang fokus pada kajian ilmu keagamaan, seperti ilmu tafsir, hadis, dan hukum Islam. Selain itu, berkembang pula ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu agama, yaitu ilmu-ilmu bahasa, seperti nahwu, bahasa, dan sastra. Imam mazhab yang hidup pada masa ini adalah Imam Hanafi dan Imam Malik bin Anas. Pada bidang tasawuf, terdapat Hasan al-Basri dan Robi'ah al-Adawiyah. Dalam bidang hadis, terdapat Umar bin Abd al-Aziz. Dalam bidang tafsir, terdapat Abdullah bin Abbas dari Madinah, Abdullah bin Mas'ud dari Makkah, Sa'ad bin Zubair, dan Mujahid murid Ibn Abbas. Selanjutnya, kemajuan di bidang pendidikan. Dinasti Umayyah berjasa besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Mereka menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas ilmiah, termasuk syair, sejarah, diskusi, dan akidah, serta pembelajaran lainnya. Semarak kajian ilmu di masjid, kutab, serta majelis sastra menjadi tanda perkembangan tersebut. Adapun beberapa cendekiawan muslim pada masa Bani Umayyah, yaitu sebagai berikut. Ada Khalid, ilmuwan yang pertama kali menerjemahkan buku-buku berbahasa Koptik dan Yunani tentang astrologi, kimia, dan kedokteran. Abdullah bin Abbas dan Atta bin Rabbah, orang pertama yang mendalami ilmu fikih di Mekah. Zaid bin Sabit, sekretaris Nabi Muhammad SAW dalam menuliskan wahyu. Hasan al-Basri, Ibn Shihab al-Zuhri, dan Abdullah bin Mas'ud, tokoh otoritatif dalam bidang hadis. Amir bin Syahril Asyabi, ahli hadis dari Kufah. Al-Akhtal, penyair istana pada masa Abd al-Malik. Jarir dan Al-Farazdak, penyair istana pada masa Umar bin Abd al-Aziz. Selanjutnya kita bahas memetik nilai Islami dalam sejarah Bani Umayyah di Damaskus. Hikmah dari mempelajari sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencontoh semangat menuntut ilmu, serta mengembangkan budaya sesuai dengan ajaran Islam. Menguatkan persatuan dan kesatuan dengan tidak membeda-bedakan warna kulit, negara, suku, bangsa, dan lainnya. Memiliki semangat untuk membela agama, bangsa, dan negara. Menumbuhkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, mencontoh seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, dan menumbuhkan semangat cinta tanah air dan membangun bangsa. Nah ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.